Video ini dipersembahkan oleh Bilbas Malah Akrilik. Halo guys, balik di Mufti Okla and still di channel namanya Mufti Kreatif. Salam karya luar biasa. Halo sobat kreatif, gimana kabar kalian? Masih sehat bukan? Nah, di video kali ini saya akan membuat akuarium dari akrilik. Kecil sih akuariumnya, nggak terlalu besar. Nah, sekarang saya bersama adik saya. Ada Nopal Maulana. Namanya tuh Ada Nopal Maulana, umurnya itu baru 2,5 tahun. Nah, karena saya sering buat yang kreatif-kreatif seperti ini, adik saya ini selalu ikut. Pasti dia itu ikut. Apapun yang saya buat, pasti dia itu ikut. Entah itu gangguin ataupun bantuin ya. Kamu yang baru mampir channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbarunya. Dan dengan like dan subscribe, kamu sangat mendukung channel ini untuk terus berkembang, dan saya tambah semangat untuk terus upload konten-konten kreatif selanjutnya. Nah, pada video kali ini bahan utamanya yaitu akrilik, karena kita akan menggunakan akrilik ini sebagai akuarium yang akan kita buat. Nah, ini akrilik. Ini akriliknya sudah saya potong sesuai dengan ukurannya. Ukuran bawahnya, depannya, belakangnya, samping kanan kirinya, supaya tidak kelamaan kalian untuk menonton videonya. Nah, lem yang pertama itu lem G guys, lem G. Saya menggunakan lem G. Ini untuk pertamanya supaya tidak goyang-goyang ketika mau dilem yang lem kedua. Nah, lem keduanya itu lem akrilik. Lem akrilik ini bagus guys, tidak ada bekasnya. Kalau lem G kan masih ada bekas-bekasnya. Nah, terus saya menggunakan lem akrilik ini supaya untuk meratakan semuanya gitu. Dan lem G sama lem akrilik ini pun masih kurang, harus menggunakan lem paralon. Nah, ini lem yang terakhir. Ini kita akan menggunakan lem paralon, karena kalau tidak menggunakan lem paralon ini, itu nanti akan bocor. Bisa sih pakai silem, tapi saya lebih suka lem paralon karena hasilnya itu nanti akan jadi bening ya. Jadi akuarium kita itu akan kelihatan keren gitu dan bagus itu nanti ketika menggunakan lem paralon. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan akriliknya sesuai ukurannya lah, cocoknya itu seperti apa. Nah, saya ambil yang bawah dulu. Nah, kita kupas yang bawah dulu ya guys. Nah, kupas deh yang bawah. Kupas. Ya. Ayo. Udah kata. Berdiri tegak teman. Ya. Ya. Berdiri ya, langsung kupas. Ya, cepet langsung. Pertama yang bawahnya itu dikupas guys. Nah, setelah itu yang depannya juga dikupas. Yang di depannya itu yang saya kupas yang satu sisi aja, jangan dua-duanya. Yang bawah itu pun juga satu sisinya, jangan dua-duanya. Nah, ini yang depan. Ayo kupas. Cepat ayo. Terus cepet. Agak susah ya. Nah, ini yang bawahnya, ini yang depannya. Jadi begini ya posisinya. Nah, posisinya gitu. Ini. Nah, gini posisinya gini. Nah, kita lem dulu. Dek, pegang dek. Pegang. Nah, ini pertama menggunakan lem G guys. Lem G itu buat dia bisa berdiri gitu. Saya agak lemnya itu harus presisi ya guys. Kita menggunakan lem kecil-kecil dulu. Pegangin deh. Nah, untuk lemnya itu gak usah banyak-banyak, sedikit-dikit aja gitu, supaya tidak membekas dan juga tidak terlalu bercaknya itu terlalu kelihatan, biar nggak terlalu kelihatan. Lepas. Sol.
Bintang kretek dulu ya. Ya, kretek. Ini ya. Ya. Nah, udah kan guys, sudah bisa berdiri kan guys, nah kayak gini. Dikit aja tapi bak ini biar bisa berdiri. Lem G itu gunanya bisa berdirinya gitu guys. Dikit aja. Ya udah mas, buang aja langsung kretek. Nah, yang sampingnya masih dikretek sama adik saya guys. Biar pas. Lem belakangnya kan. Pasin. Udah kanan pojok-pojoknya habis itu tengah guys, tengah itu kasih dikit aja. Ini kakak lagi deh. Lagi. Nah, untuk yang lem keduanya itu menggunakan lem akrilik yang seperti ini loh guys. Ini. Nah, lem akrilik ini guys. Jadi menggunakan squid ini tuh suntikan guys. Nah, squid yang kecil aja, nggak usah besar nggak apa-apa. Untuk ininya kita juga harus berhati-hati supaya tidak kena kanan kirinya, supaya nanti tampilan akriliknya itu masih bagus gitu guys. Saya biasanya ngelemnya itu agak miring gitu, biar nanti ditetek di sini biar langsung seret ke sana gitu. Apa dek takut toh? Takut toh? Sekarang kita menunggu kering guys. Nah guys, kita tadi sudah menunggu sekitar 30 menitan. Nah, jadi sekarang kita tinggal proses ke pengeliman menggunakan lem paralon. Nah, terus sebelumnya itu kita harus menyiapkan ini loh. Ini tuh suntikan yang tadi guys. Nah, ini tuh suntikan yang ini tadi. Saya potong segini. Setelah saya potong, saya ininya itu saya copot, terus ininya saya potong juga ini, biar ini nggak ada, biar itu nanti itu jadinya nanti itu seperti ini. Nah seperti ini loh, ini. Jangan lupa untuk ngepasnya tadi saya bakal menggunakan korek api guys. Pertama dibuka lemnya, terus yang sininya itu, yang atasnya sini, ini tuh dibakar menggunakan korek api. Dibakar dikit aja biar nggak meleleh. Habis itu dipasin ini kayak seperti nyambung peralon itu loh guys. Nah, habis itu kalau udah diputer-puter gini. Kalau udah diputer, kan tadi masih agak ini kan agak panas karena setelah dibakar. Setelah itu kalau udah pas, udah kering, baru dicopot lagi. Setelah dicopot, lemnya dilubangin ya. Setelah dilubangin, yang tadi kita siapkan bekas suntikan tadi dikencengin di sini, dimasukin. Ya, sekencang-kencangnya guys, biar nggak copot kalau bisa ya. Nah, seperti ini loh guys. Nah, seperti ini. Terus kenapa kok harus menggunakan seperti ini? Biar lancip. Ini supaya lemnya itu tidak kemana-mana, tidak ke sisinya itu, supaya tetap ke pinggir-pinggirnya itu guys. Nah, kita lem seperti ini lemnya guys. Nah, kelihatan kan guys? Kelihatan gak guys? Nah, guys, kita lemnya pinggirnya dulu gini guys. Kita pencet pelan-pelan aja guys.
Gini guys, pelan-pelan dari sedikit-dikit guys, terus pelan-pelan. Kalau udah kita putar-putar lagi gitu. Nah, kalau sudah kita menunggu keringnya guys, sekitar 60 menitan. Karena kalau nggak benar-benar kering nanti itu dikasih air itu kurang bagus loh guys, masih kayak bahasa itu kan bocor gitu takutnya. Terus kita menunggunya selama 60 menitan. Selama menunggu saya akan merakit yang satunya lagi. Nah, sekarang itu udah kering guys. Pokoknya itu kalau lemnya nanti itu udah nggak berwarna putih, jadi itu udah kering. Jadi udah insya Allah udah aman lah. Nah sekarang kita tinggal coba menggunakan air. Sudah rapat dan tidak bocor atau masih bocor guys. Jadi kita harus mencobanya dulu. Sebelum kita mengasih hiasan-hiasannya, kita harus mencoba dengan air terlebih dahulu. Supaya nanti ketika masih ada yang bocor, jangan lupa kita tandain dan kita lem ulang lagi supaya lebih bisa bertahan lebih lama gitu. Oke guys, coba. Semoga nggak bocor guys. Loh guys, bagusnya kayak ini guys. Sekarang udah coba. Nanti dan setelah ini kita akan memasukkan ikannya dan hiasannya guys. Nah, jadi kalau untuk memasukkan ikan dan hiasannya itu kalau bisa air buat percobaannya ini ya, air buat mencoba supaya tidak bocor, kita bisa mengetahui bocor atau enggaknya, ini harus diganti dulu. Karena kalau nggak diganti, takutnya nanti ikannya itu gliyeng-gliyeng karena lemnya itu pusing karena lemnya. Jadi kita harus ganti dulu guys, gantinya pelan-pelan aja. Kita ganti dengan air yang baru. Nah, sekarang saya akan mengisi dengan air yang baru guys, supaya ikannya itu betah hidup di dalamnya, biar nggak isdet guys. Karena saya mau makainya satu akuarium dulu, jadi yang ini belum saya pakai guys, saya pinggirin dulu ya guys. Nah, saya pakai yang ini dulu guys, karena tadi kan saya habis belanja, nah terus uangnya itu kurang. Kalau mau beli untuk 2 akuarium ini nggak cukup, jadi saya beli satu dulu untuk hiasannya. Nah, jadi kita satu ini dulu yang akan kita hias, satu akuarium ini dulu. Ini dari akrilik yang 3 mili. Jadi ini habis saya belanja ini ya. Yang pertama ada ini loh. Nah ini buat kayak rumah-rumahnya gitu guys. Kok gimana gitu ya guys. Masukin guys, tuh keren guys. Terus ini apa ini guys, ini rumput. Dan ini rumput juga guys.
Terus saya juga beli ini guys, ini loh, filter, tapi ini merek yang kecil guys, yang kecil. Yang ini seperti ini, tempatnya itu seperti ini. Nah, internal filter akuarium. Kecilnya segini. Nanti ada ini, apa namanya, airnya nanti keluarnya dari sini guys, set gitu. Karena ini yang ini saya juga beli filternya yang ini guys. Ke bawah ternyata guys. Ini guys, ikannya berada di tempat yang baru guys. Nah ini loh, jadi sekarang ikannya berada di tempat yang baru. Gimana guys, keren gak guys? Coba komen ya guys. Nah ini nanti mungkin yang pertama. Nah ini untuk upload satunya, yang satunya lagi saya mau untuk video selanjutnya saya akan membuat jembatan akuarium. Jadi nanti tuh pakai 2 akuarium tapi ada jembatannya guys. Penasaran dengan videonya? Nah kalau juga penasaran jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya tidak ketinggalan dengan video yang akan datang. Oke? Nah cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. I am Mufti Aula for permission to say goodbye. See you next time. Goodbye. Video ini dipersembahkan oleh Bilbasmalah Akrilik.